ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, demikian juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antaranya yang sudah tergabung dari Hijrah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Nusantara, demikian juga TV-TV sunnah yang lainnya, Rifkan TV, Ghuraba Muscat, dan beberapa pendengar di Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, alhamdulillah, malam ini malam yang mulia. Kita pun belajar yang mulia, mempelajari kitab Allah maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufiq wal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa ilman nafi'a wa hadiyan qayyima. Baik, apa faedah tadi malam sebelum kita mulaikan? Israh wong menak. Haji Nu'man, ahsanta. Ada 3 poin tadi malam kita ambil. 1, jikalau diperlukan boleh memberikan apa? Nasihat di atas kuburan. 2, boleh duduk di tanah pekuburan, tapi jangan duduk di atas kubur. 3, Haji Hamdun, boleh duduk ketika jenazah sudah turun dari mana? Pundak. Baik, barakallahu fikum. Sekarang akan kita ambil babu ma jaa fi qatilin nafs. Apa hukumnya orang yang mati bunuh diri? Hukum mati bunuh diri. Baik. Qala haddatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kami Musaddad. Qala haddatsana Yazid bin Zurai', telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai'. Qala haddatsana Khalid, telah menceritakan kepada kami Khalid. An Abi Qilabah, dari Abu Qilabah, an Thabit ibn ad-Dhahhak, dari Thabit ibn ad-Dhahhak radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man halafa bimillatin ghairil Islam kadziban muta'ammidan fahuwa kama qala. Barang siapa yang bersumpah dengan selain dari agama Islam dan dia dusta dengan sengaja, maka sumpahnya itulah yang didapat. Bagaimana? Bersumpah dia kafir, maka kafirlah didapat. Wa man qatala nafsahu bihadidatin, ini dia. Siapa yang membunuh dirinya dengan besi, di antaranya bom, atau menusuk dirinya, seperti kisah orang yang berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nabi katakan huwa finnar, dia ternyata apa? Kesakitan, dia tusuk dirinya supaya cepat mati. Siapa membunuh dirinya dengan besi, udziba bihi fi nari jahannam, dengan besi itu Allah menyiksa dia di dalam neraka jahannam. Hadis ini menerangkan kepada kita para hadirin bahwasanya bunuh diri hukumnya haram. Termasuk di dalamnya apa? Hukum bom bunuh diri, atau dinamakan oleh orang-orang bom syahid katanya. Bom sakit, bukan bom syahid. Jelas ri? Jadi tidak ada dalam Islam yang dikatakan bom bunuh diri syahid, tidak ada. Bom bunuh diri ya bunuh diri, namanya saja bom bunuh diri. Maka tidak boleh di dalam Islam bunuh diri. Dan bunuh diri inilah kabairudz dzunub, dosa besar. Jelas Harmain? Baik, itu dia faidah pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini para hadirin. Apa faedah yang kedua tadi malam? Surat apa tadi malam? EP. Deta hadir. Mudah jawaban. Deta hadir selesai. Deta tahu ngetuanin batur ini. Mas Yusuf, apa tadi malam faedahnya? Apa, kenapa dinamakan surat Az-Zariyat? Ahsanta. Allah membuka surat itu dengan sumpah dengan apa arti Az-Zariyat? Hasan cepak. Allahu Akbar. Angin yang sangat tiup berkencang. Angin yang sangat kencang bertiup. Aduh, Banu Hasan ini. Angin yang sangat tiup berkencang. Luar biasa Hasan ini, Masya Allah. Angin yang sangat tiup berkencang. Angin. Baik. Sekarang surat Tur. Surat apa? Tur. Bukan Turmizi atau Tirmizi, Abu Tur. Ya, Tirmizi atau Turmizi. Ini Tur, beta. Huruf ta. Tur. Baik. Surat Tur suratun Makkiyah. Surat apa? Ini sudah berturut-turut nih 3 surat Makkiyah aja nih. Wa ada 2 ayat tisun wa arbaun, ayatnya 49 ayat. Wattur wa kitabim mastur. Baik. Kenapa dinamakan surat Tur? Sama seperti kemarin. Summiyat suratul Tur liftitahiha biqasamillah bitur. Dinamakan dia surat At-Tur karena Allah membukanya dengan sumpah. Allah bersumpah dengan bukit Tur. Allah bersumpah apa? Dengan bukit Tur Sina. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Baik. Dan surat At-Tur ini para jamaah, pernah Nabi SAW pakai dia untuk sholat maghrib. Ini surat yang panjang pada hal ini. Maka kadang-kadang maghrib boleh panjang. Tapi keumumannya maghrib itu suratnya apa? Pendek.
Saya kira itu faedah pada kesempatan malam hari ini. Besok insyaallah di Dasan Bantai kita lanjutkan. Baik, akan kita ambil para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, ma ruya fi raf'il yadain bid-du'a ba'da salatil maktubah. Dalil-dalil tentang mengangkat tangan dalam berdoa selepas salat wajib. Dalil-dalil tentang mengangkat kedua tangan dalam berdoa selepas salat wajib. Anil Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu mathna mathna, salat itu dua rakaat. Tashahhadu fi kulli rak'atain, bertasyahudlah setiap dua rakaat. Wa takhashya', dan khusyuklah. Wa tadarra', dan memintalah kepada Allah. Wa tamaskan, tenanglah. Wa tuqni'u yadaik, dan engkau tuqni', membuat seperti qina. Maksudnya apa? Angkatlah tangan seperti ini. Yaqul tarfa'uhuma ila rabbika, angkat tanganmu kepada Rabbmu. Mustaqbilan bibutunihima wajhuk, perutnya menghadap wajahmu. Wa taqul ya Rabb, ya Rabb, engkau ucapkan ya Rabb, ya Rabb. Wa man lam yaf'al dzalika fahuwa kadza wa kadza, wa fi riwayah fahiya khidaj, barang siapa yang tidak melakukannya maka itu adalah khidaj, ai naqis, salatnya kurang. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Mubarak, Ahmad dan yang lainnya. Apa kata para ulama al-hadits menerangkan? Mereka mengatakan tentang hadis ini, dikatakan bahwasanya fal haditsu dhaifun, hadis ini mengangkat tangan selepas salat untuk berdoa, tentunya salat wajib, haditsun dhaifun, hadisnya lemah. Dha'afahul Bukhari, dilemahkan oleh Imam Al-Bukhari, wal Uqaili, dan Imam Al-Uqaili. Wa qala Al-Albani, Al-Imam Al-Albani rahimahullah berkata, haditsun munkar, hadis ini hadis mungkar, derajatnya bukan sekedar dhaif tapi di bawahnya dhaif. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, An Muhammad ibn Abi Yahya, dari Muhammad ibn Abi Yahya beliau berkata, Ra'aitu Abdullah bin Zubair, aku melihat Abdullah bin Zubair, wa ra'a rajulan rafi'an yadayhi qabla an yafrugha min salatih, beliau melihat ada orang sebelum salam dia berdoa, angkat tangan waktu salat. Falamma faragha minha qala, selesai salat Abdullah bin Zubair menegur, badaknya,
inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yarfa'u yadayhi hatta yafrugha min salatihi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengangkat kedua tangannya sampai beliau selesai salat. Dari sini menunjukkan bahwasanya selesai salat Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat tangan berdoa. Tapi bagaimana haditsnya? Fal haditsu dhaifun. Tetapi juga riwayat ini menunjukkan riwayatnya lemah. Yang ketiga, An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu ba'da ma sallam. Nabi mengangkat tangannya setelah salam. Wa huwa mustaqbilul qiblah, sambil menghadap kiblat. Allahumma khallisil Walid ibn al-Walid, selamatkan Walid ibn al-Walid, Ayyash bin Abi Rabi'ah, Salamah bin Hisham, dan kaum muslimin yang lemah, yang tidak ada upaya mereka hijrah, yang masih di cengkraman orang-orang kafir. Ini Nabi lakukan setelah salat wajib. Rawahul Bazzar, diriwayatkan Imam Al-Bazzar, wal Uqaili dan Al-Uqaili fi Du'afa. Kesimpulan para ulama mengatakan fayakunu al-hadithu munkaran marduda, awal hadith qad dha'afahu aidan al-allamatul Mubarakfuri wa Syekh Ahmad Syakir. Hadis yang tadi selesai salat wajib, Nabi menghadap kiblat, angkat tangan, mendoakan keselamatan ke sahabatnya. Hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Sudah 3 riwayat. Yang keempat, An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin basata kaffaihi, tidaklah seorang hamba membentangkan telapak tangannya. Berarti apa? Angkat tangan. Doa. Fi duburi kulli salatin, setiap selesai salat. Lalu berdoa, Allahumma ilahi wa ilahi Ibrahim, ya Allah, ilahku, sesembahanku, sesembahan Ibrahim, Ishaq, Yaqub, sesembahan Jibril, Mikail, Israfil. Aku minta kepadamu, kabulkan doaku. Aku sedang terpaksa, kepepet. Selamatkan agamaku, aku sedang diuji. Berikan aku rahmatmu, aku sedang berdosa. Jauhkan dariku kefakiran, aku sedang miskin. Pasti Allah akan menjawab doanya kalau pakai doa ini. Bagaimana haditsnya? Haditsun maudhu'. Hadis ini hadis palsu. Hadis apa? Hadis palsu. Yang ke-5, An Alqamah ibn Marthad wa Ismail ibn Umayyah, dari Alqamah ibn Marthad dan Ismail ibn Umayyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min salatih, Nabi apabila selesai salat, rafa'a yadayhi wa dhammahuma, Nabi mengangkat kedua tangannya dan digandengkan. Nabi mengangkat kedua tangannya dan digandengkan. Wa qala, lalu Nabi berdoa, Rabbighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu
wa antal muakhiru la ilaha illa anta lakal mulku wa lakal hamdu. Bagaimana sanadnya? Wal haditsu dhaif. Hadis ini juga lemah. Yang sahih itu apa? Dalam Sahih Muslim dari hadis Ali radhiyallahu anhu, ketika beliau menyebutkan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ya mengucapkan antara tasyahud dan salam. Doa yang tadi para jamaah, doa yang tadi dibaca antara tasyahud dan salam. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ini yang sahih. Allahumma ghfirli ma qaddamtu, ya Allah ampuni dosa-dosaku yang telah lalu. Wa ma akhartu, ampuni dosa-dosaku yang akan datang. Wa ma asrartu, dosaku yang tersembunyi. Wa ma alantu, dosaku yang terus terang. Wa ma asrartu, dosaku yang kelebihan. Antal muqaddimu, antal muakhir, la ilaha illa anta. Ini doa sebelum salam. Dan tidak ada yang mengatakan sebelum salam itu angkat apa? Angkat tangan, tidak ada. Baik. Jadi kita melihat di sini para hadirin, ada berapa riwayat yang lemah? Ada 5. Semuanya riwayat ini adalah dhaif. Yang di dalamnya ada kalimat mengangkat tangan. Termasuk yang apa? Menggabungkan. Nah, ada tambahan di sini para jamaah. Masalah berdoa selain dari selepas sholat, angkat tangan ini, sebagian para ulama mensahihkan doa itu seperti ini. Namun dalam riwayat Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya doa itu dengan menggabungkan ini riwayatnya lemah. Maka ya berdoa dibuka saja seperti ini. Dibuka saja. Ya, dibuka. Karena yang menggabungkan ini ada riwayat yang dibawa oleh Ibnu Abbas bahwasanya itu riwayat apa? Dhaif. Maka ya riwayatnya yang hukum yang lebih kuat atau apa itu? Dibuka saja. Dengan apa dibuka? Tidak usah digandengkan. Baik, kita dengar penjelasan dari komentar para ulama tentang hadis ini para hadirin rahmatillah azza wa jalla. Wa qad bayyana ahlul ilm annahu la yushra. Para ulama telah menjelaskan tidak disyariatkan raful aidi fid du'a ba'dal insiraf minas salatil maktubah. Tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan berdoa selepas salat wajib. Dina syariatan kita angkat umah ini para jemaah. Berdoa lagu nik nulak ngangkat umah. Silahkan berdoa. Mana buktinya selepas salat subuh doa apa tidak? Doa apa tidak? Selalu apa tidak? Silahkan doanya senul. Masya Allah. Ulangin Hasan, cepat. Mutaqabbala. Baca apa tidak tadi subuh? Baca ndeng mana pendek? Usang ke? Awas. Jaga supaya lancar rezeki itu.
Baik. Wa anna dzalika mukhalifu li hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat tangan berdoa selepas salat wajib itu menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnul Hajj Al-Maliki rahimahullah. Ulama Al-Maliki berkata, Ibnul Hajj, lam yarid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatan fasallama minha wa basata yadayhi wa da'a wa ammana al-ma'mumun ala du'aihi. Tidak ada riwayat yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu salam buka tangan berdoa diaminkan oleh makmum, tidak ada. Ya nara. Wa kadzalikal khulafa'ur rasyiduna ba'dah. Demikian tidak ada dari khulafa'ur rasyidun. Wa kadzalika baqis sahabati radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian sahabat-sahabat yang lain. Denarari. Wa syai'un lam yaf'aluhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wala ahadun min ashabihi, kata beliau, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ibadah, demikian juga tidak ada dilakukan oleh seorang pun dari sahabatnya, maka tidak diragukan meninggalkannya itu lebih utama daripada memperbaikinya, daripada mengerjakannya. Bal huwa bid'ah, bahkan mengangkat tangan itu adalah bid'ah. Ini bukan omongan saya, ini ucapan Ibnul Hajj Al-Maliki dalam kitab beliau Al-Madkhal. Baik. Penjelasan yang kedua, dalam fatwa Lajnah Daimah, laisa ad-du'a ba'dal fara'idi bisunnah. Idza kana dzalika bi raf'il aidi. Bukan termasuk sunnah berdoa selepas sholat wajib dengan cara mengangkat tangan. Bukan termasuk sunnah berdoa selepas sholat wajib dengan cara mengangkat tangan. Sawa'un kana minal imami wahdah awil ma'mum wahdah aw minhuma jami'an. Entah imam saja atau makmum saja atau kedua-duanya. Bal dzalika bid'ah, tetapi itulah bid'ah. Karena tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam praktik itu. Tidak ada juga dari para sahabat. Wa amma du'a biduni dzalik, adapun berdoa saja tanpa mengangkat tangan, fala ba'sa bihi, enggak apa-apa. Karena ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekedar berdoa tanpa angkat tangan. Tapi ingat, ini konteksnya sholat wajib. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, lam yuhfadz anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu pun dibawakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun dari sahabat sepengetahuan kami, annahum kanu yarfa'una aydiyahum bid-du'a ba'da salatil fariidhah, mereka itu mengangkat kedua tangannya ketika berdoa selepas salat wajib. Tidak ada. Wa bidzalika yu'lam annahu bid'ah, dari sini diketahui itu adalah bid'ah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
Dan tadi sudah kita jelaskan ada 5 riwayat, semua kelima riwayat ini apa? Imma dhaif atau mungkar, bahkan ada yang palsu. Wa amma du'a biduni raf'il yadain, adapun sekedar berdoa tanpa angkat tangan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wa biduni istimalihi jamaiyan, tanpa berjamaah, tanpa angkat tangan, tanpa berjamaah, fala haraja fi, boleh masing-masing, tidak angkat tangan. Kenapa? Li'annahu qad thabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yadullu 'ala annahu da'a qabla as-salami wa ba'da. Karena telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa sebelum salam, iya. Nabi berdoa setelah salam, iya. Tetapi tidak ada dari Nabi riwayat yang sahih angkat tangan. Wa hakadha du'a ba'da nafilah li'adami ma yadullu 'ala man'ihi walau ma'a raf'il yadain. Demikian juga berdoa setelah salat sunnah, boleh berdoa, dan di sini tidak ada keterangan yang melarang untuk mengangkat. Berarti kalau salat sunnah bebas. Tapi salat wajib seluruh riwayat yang mengangkat riwayatnya apa? Dhaif atau ada yang palsu. Adapun salat sunnah silahkan berdoa, apalagi antara azan dan iqamat. Demikian juga selesai sholat witir tahajud, silahkan berdoa, angkat tangan, karena mengangkat tangan secara umum sebab diijabahnya doa. Maka disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sunan Abi Dawud, innallaha hayyun sittir, Allah itu maha pemalu dan penutup. Yastahi, Allah itu malu, an yarudda, ya, menolak siapa yang berdoa dalam keadaan tangan mereka kosong. Baik. Lakin la yakunu bi sifatin daimah bal fi ba'dil ahyan. Tetapi tidak boleh sifatnya juga terus menerus. Selesai sholat sunnah itu selalu angkat tangan, tetapi kadang-kadang. Kenapa? Karena tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam keterangan beliau mengangkat tangannya setiap. Tapi kalau kadang-kadang ini menunjukkannya boleh, karena tidak ada juga riwayat yang mengatakan lemah. Berbeda halnya selepas sholat wajib, seluruh riwayat yang angkat tangan itu lemah. Tetapi tidak ada riwayat yang mengatakan berdoa selepas wajib itu lemah, nggak ada. Yang dilemahkan apa? Angkat tangan, bukan doa. Wal khairu kulluhu fit ta'assi bihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, yang terbaik adalah contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti jalan beliau sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh yang terbaik. Penjelasan ulama kita yang ketiga atau yang keempat, qala al-Imam Al-Albani rahimahullah, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah berkata, lam yathbut 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sabit, denara riwayat sahih, tidak ada, annahu sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ba'da shalah idza da'a, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat kedua tangannya waktu berdoa selepas salat wajib. Tidak ada riwayat sahih. Dinara, apalagi berjamaah. Penjelasan yang kelima, wa qala Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah,
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berkata, taujihi liman yad'u Allah taala aqiba kulli fariidatin, nasihatku, arahanku kepada siapa saja yang berdoa setiap selesai salat wajib dengan mengangkat kedua tangannya, an yatruka dzalik, hentikan. Jerang ya, jerak angkat umah. Kenapa? Ittiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk apa? Ittiba, kita mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tamassukan bihadihi, dan kita memegang teguh cara beliau, karena tidak ada cara beliau yang beliau itu angkat tangan. Tapi adakah beliau berdoa? Ada. Lihat itu hadis Ummu Salamah, setiap selesai subuh setelah salam Nabi tidak pernah melupakan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fi riwayah wa amalan salihah. Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru di dalam urusan beragama. Dari sini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita kesimpulan bahwasanya silahkan berdoa selepas salat wajib, tetapi tidak ada cara dan praktek dari Nabi mengangkat tangan. Justru cara-cara yang disebut Nabi mengangkat tangan riwayatnya dhaifun jiddan, bahkan riwayatnya palsu. Baik, pertanyaan sekarang, di mana saja Nabi mengangkat tangan waktu berdoa? Ini Karim. Di mana saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan waktu berdoa? Satu, sebelum Nabi perang, tetapi tidak berjamaah loh. Sebelum apa? Perang, tetapi doanya tidak jamaah, sebagaimana kisah perang Badar. Nabi SAW berdoa mengangkat tangannya sampai jatuh selendangnya. Datang Abu Bakar memungutkannya. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, cukup, Allah pasti akan menepati janjinya kepadamu. Di sini Nabi angkat tangan tinggi sampai jatuh apa? Selendang. Dan di sini tidak ada doa berjamaah, padahal hidup mati di depan mata. Para jamaah, hidup mati di depan mata, perang. Bahkan berapa? Ada belasan kaum muslimin yang gugur di medan tersebut. Ayo. Tapi ternyata Nabi SAW tidak doa jamaah. Dua, istisqa. Apa? Istisqa. Di sini Nabi SAW mengangkat tangannya sampai kelihatan ketiaknya. Harmain, contohkan coba bagaimana cara doa istisqa. Dia dulu ngapal lah. La ilallah. Bangun, berdiri, cepat. Hadap sana. Hadap laut. Nah, ini cara Ama Harmain berdoa waktu istisqa. Coba angkat tangan. Luar biasa.
Masya Allah. Abu Sayyaf nomor 2. Hasan, coba berdiri. Saya mau lihat bagaimana cara doa istisqa. Coba. Ada pesan Hasan. Saya mau lihat bagaimana cara doa istisqa. Coba. Ngombe cara anta berdoa waktu istisqa. Sudah tepat apa kurang? Belum, no. Baik, turun Hasan. Gantian Ri. Kita lihat Ri dulu nih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Benar caranya Ri nih? No, belum katanya. Turun Ri, turun. Nyerah apa? Baik. Mana Poleng? Ada dia? Maksun. Berdiri biar dilihat makanya. Nih. Nah, kasih dia. Baik. Atasan lagi. Kelihatan ketiak, telapaknya ke muka. Ayo. Coba Harmain. La ilaha illallah. Ora dunia nih. La ilaha illallah. Kan dengan yang kunem Saprudin nih tukang pongkat ini. Hei. Bagus. Siap bemongkak jemaah nih tanda. La ilaha illallah. Ini doa waktu minta kemenangan, waktu genting dan waktu istisqa, seperti itu caranya. Ada riwayat yang lain, ya. Ini paling gampang dan aneh tapi para jamaah. Dibawakan dalam Sahih Muslim kalau nggak salah, pernah saya baca ini. Dan ini dipraktikkan juga oleh Imam Masjid Nabawi pada musim corona itu. Ya, caranya seperti ini. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Coba semua. Nah, begini cara doanya. Bukan Allah makshif annal bala wal waba. Nah. Ya. Ini caranya. Ya. Caranya seperti ini. Ini juga sahih. Mau begini juga sahih. Mau begini juga sahih. Jelas? Yang kedua, baik, yang ketiga, doa biasa. Ini keumuman doa. Keumuman doa itu diangkat sejajar dengan pundak. Seperti tadi yang kita contohkan. Sejajar dengan apa? Pundak. Baik, keberapa terus? Keempat. Doa khatib pada hari Jumat. Khatib saja. Cukup apa? Isyarat dengan telun. Ada riwayat yang dhaif menafsirkan ada isyarat. Ya. Jadi bukan sekedar begini. Ya, begini sambil digerakkan isyarat. Ya, seperti ini. Mana Pak Mahes?
Ada dia? Beri. Ini ti. Baik. Jadi isyarat seperti ini boleh digerakkan. Ya. Jadi bukan isyarat begini. Enggak, begini. Sebagaimana di dalam Sahih Imam Muslim. Hanya ini yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira demikian itu yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini para hadirin. Mudah-mudahan apa yang kita ambil bermanfaat. Wal ilmu indallah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita tanya jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita ambil beberapa pertanyaan dulu di sini. Apakah berdoa di antara tasyahud akhir dan salam jari tetap menunjuk atau tidak? Selama berdoa tetap jari ini digerakkan. Wallahu taala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Apakah ada sifat-sifat dua rakaat setelah sholat asar? Apakah ada sholat dua rakaat setelah asar dan sebelum subuh? Ada. Bahkan disebutkan dalam riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan dua rakaat sebelum subuh dan dua rakaat setelah tapi syaratnya setelah asar itu matahari masih apa? Masih tinggi. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum membuat perjanjian lalu diingkari? Siapa yang membuat perjanjian dan dia ingkar janji, maka itu apa? Tanda nifaq. Wallahu taala ala wa alam.
Apakah waktu berdoa dalam sujud harus dimulai dengan pujian? Tidak perlu, karena sujud itu satu kesatuan dengan sholat itu, mulai dari takbir sampai salam. Allah taala ala wa alam. Banyak pengajian sekarang di Sembalun katanya. Bahkan tiap hari digelar, tapi dikatakan walaupun tidak ada dalil penting baik katanya. La ilaha illallah. Ini pengajian musibah. Ya, lebih berat dari gempa bumi. Kenapa? Karena merusak agama ini. Bagaimana ya, walaupun gak ada dalil katanya, yang penting niat baik. Oh ini bahaya ini. Nanti orang mencuri yang penting niat baik. Minum khamar yang penting niat baik. Menjadi pengedar narkoba yang penting niatnya mau berangkat haji. Ya. Ini musibah ini, wallahu taala ala wa alam. Banyak di antara kita rajin ngaji, bahkan ngaji akidah, namun akhlak seperti orang awam, misal tertawa di media sosial, chatting lawan jenis, ya. Bahkan tidak punya rasa malu membicarakan urusan ranjang. Apa yang menyebabkannya demikian? Ilmunya belum masuk. Ya, sekedar ngajinya saja yang benar, tapi masuknya belum. Maka itu pentingnya ilmu itu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah taala alam. Ri ngumbiang kuna. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya Ustaz, tadi Ustaz menekankan yang posisi tangan pada saat berdoa itu. Baik. Posisi mata apakah menghadap ke telapak tangan yang di atas atau lurus? Baik. Ri bertanya, Allah itu indah, senang terhadap yang indah-indah. Sekarang ada perempuan cantik katanya, kita lihat dia katanya. Bagaimana katanya? La ilaha illallah. Ya salah dalil, Ri. Maksudnya itu Allah itu indah, senang dengan yang indah-indah, pakaian, baju, sandal, topi, kekaduan. Tapi jangan ada ria. Tapi apa? Ingin diperlihatkan di hadapan Allah ini nikmat. Jadi jangan sampai nikmat itu disembunyikan. Papa sholat ke masjid ngadu dopok, buik dekil, kena isi getak punti, orotnya nyelin tembakau. Ini maksud hadis itu. Adapun kalau perempuan, Allah berfirman, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah bagi laki-laki beriman menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Maka Nabi mengatakan lakal ula wa alaikats tsaniyah, yang pertama gratis, yang kedua dosa. Ri jelas, Ri? Allah taala alam. Yang kedua tadi dari peserta atau penanya penelpon, bagaimana waktu berdoa, apakah mengangkat ke langit pandangan ini? Kita katakan iya, ya, sambil mengangkat ke langit. Allah taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Ya Pak Ustaz, mau nanya ini ya, saya di kampung ini kan sendiri. Sendiri, jadi saya kalau sholat subuh cari masjid yang tidak kunut apa tidak santai itu Pak. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan, Ri, yang kedua.
Baik. Tadi pertama dari penelpon mengatakan di kampung sendirian, waktu subuh saya cari masjid yang sunnah, tidak ada masalah, boleh. Tapi andai kata pun sholat di masjid kampungnya tidak ada masalah. Bagaimana dia kunut di belakangnya? Kalau dia sebagai makmum tidak ada masalah. Tapi jangan dia jadi imam, dia yang kunut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang kedua, Ri tadi mengatakan habis jamak kan disuruh pulang. Iya. Nah, bagaimana kalau kita diam di masjid? Kalau diam di masjid sampai tiba waktu berikutnya azan, qamat, masih tetap dalam masjid, harus sholat lagi. Jelas, Ri? Mana dalilnya? Kisah dua sahabat. Nabi sedang sholat asar, dia datang ke masjid, duduk di bebucu di sudut masjid, duduk ngobrol-ngobrol. Selesai sholat Nabi panggil dia, sini, kenapa kalian tidak sholat ikut kami? Sudah tadi di rumah ya Rasulullah. Oh jangan, kalau kalian datang ke suatu masjid sedang sholat, ikut sholat, bagi kalian sholat sunnah. Tapi kalau di luar tidak perlu dia ikut sholat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam, silakan pertanyaannya. Kan Ya. dalam mau melihat ke kanan dan ke kiri, itu sebagai penutupnya ada mengusap wajah atau tidak, Pak? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Saya dari Kalimantan Barat. Silakan dari Kalbar. Di tempat saya, kalau ada orang meninggal, dingajikan 3 malam, 3 malam. Kemudian dipelihara 7 malam, Baik. 15 hari, 25 Baik. sampai 100. Apa? Nah, Baik. kalau misalnya tidak ada, dari mana sumbernya? Terima kasih Ustaz. Baik. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Mohon maaf Ustaz, ini keluar tema. Apakah boleh sholat di atas kasur? Baik, ditunggu Jazakallahu jawabannya. khairan Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertanyaan pertama berkaitan dengan waktu orang meninggal dunia, diajikan 1 malam, 2 malam, 3 malam. Apakah ada dari Nabi SAW? Jawabannya tidak ada. Baik, kalau tidak ada dari mana? Kita tidak tahu dari mana. Ya, karena kalau dari Nabi SAW pasti akan dibawakan oleh siapa? Sementara dari sahabat justru larangan. Kumpul-kumpul di tempat kematian itu termasuk meratap. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bagaimana hukum sholat di atas kasur? Boleh apa tidak? Boleh, tidak ada masalah. Hukum sholat di atas kasur, yang penting kasurnya suci, tidak ada masalah. Hukumnya jaiz, hukumnya boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian yang ketiga, selesai sholat noleh kiri noleh kanan, usap muka, ada dalilnya apa tidak? Enggak ada. Ya, atau ke kanan, telapak kanan, tangan kanan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini tidak ada dan diingkari sudah oleh Nabi SAW di zaman beliau. Wallahu ta'ala ala wa alam. Telur. Doa apa ini julu naman julu? Baik, tunggu jawabannya. Ri mengatakan habis subuh dia berdoa. Pertama Ri nggak ada yang suruh berdoa habis subuh. Yang disuruh tuh zikir, baca Quran, zikir pagi, itu yang disuruh. Saya nyuruh dari berdoa, coba dulu. Gita pada, jangan beragama pakai gita ta. Oh bahaya diri ini.
Disuruh oleh Nabi, ya qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir. Jelas ri. Wallahu taala ala wa alam. Silakan, ada lagi pertanyaan? Ya, Mami Haji Masar. Duha berjamaah. Baik. Baik. Pertama, tidak ada baca Yasin hari Jumat sendiri apalagi berjamaah. Yang kedua, sholat duha juga tidak ada berjamaah. Nah, bagaimana sebagai pimpinan? Ya, kita katakan ya, dalam hal yang seperti ini, karena ini bersifatnya kepada masing-masing pribadi kita, maka apa? Tidak usah diikuti. Silahkan sholat duha sendiri. Kalau hari Jumat itu orang baca Yasin, kita baca surat Al-Kahfi. Itu caranya. Ya, wallahu taala ala wa alam. Apakah termasuk kekafiran kita mengatakan semoga hujan tidak turun? Ini tidak ada masalah ini. Ya, kita berdoa ini. Kenapa? Nabi saja datang sahabatnya Rasulullah, hujan ini semuanya putus, jalan raya putus. Nabi berdoa, ya Allah pindahkan hujannya, jangan turunkan ke kami. Boleh. Kalau kita marah baru nggak boleh. Hujan-hujan diri dia tahu jual es Allah Taala nih. Nah, ini bahaya ini. Ini yang berbahaya nih. Wallahu taala ala wa alam. Ya. Baik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ini doa memang dalam kalau ditakut-takuti, ada hal yang dikhawatirkan, tapi nggak ada tambahannya ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu berombok, itu enggak ada itu. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ahwan, Anda dari Sumbawa Ustaz, tambang Sumbawa. Saat ini perusahaan kita lagi di lockdown. Jadi semua karyawan di kamar masing-masing tidak boleh keluar Ustaz. Sementara selama ini kita berjamaah di masjid. Nah sekarang kita sholat sendiri di kamar. Apakah itu bisa dikatakan berjamaah bila saya sholat pada tepat waktunya, pakai alarm azan, dan saya kasih keras suara pada saat seolah-olah menjadi imam. Baik. Dan pada saat sholat isya saya akhirkan waktu. Baik. Karena pernah saya dengar kata Ustadz itu berjamaah sholat isya itu lebih baik, dan ini saya sendiri apakah itu termasuk sholat berjamaah? Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi lockdown, sholatnya di rumah masing-masing, apakah dianggap berjamaah? Kalau ada temannya jamaah di rumah ya berjamaah. Kalau nggak ada temannya berjamaah ya sudah sholat sendiri. Wallahu taala ala wa alam. Ketika kita sholat sulit sekali khusyuk, apalagi ditambah dengan melakukan protokol kesehatan. Apa nasihat Ustaz kami agar khusyuk dalam sholat? Ya belajar sholat. Yang paling inti itu setelah kita berdoa kepada Allah, bagaimana sholat ini kita pahami apa yang kita baca. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dapatkah pahala membaca Quran lewat HP? Dapat, karena intinya pahala membacanya, bukan sarananya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah berdoa agar dijauhkan dari mengingat wanita karena belum waktunya? Kenapa tidak boleh? Boleh. Ya, karena Nabi SAW menyebutkan fitnah umat ini harta dan wanita. Allah taala ala wa alam.
bagaimana melakukan kahfian tiap Jumat, apa boleh? Sunnah, tetapi tidak berjamaah, baca kahfi masing-masing. Dan jangan lupa hafal 10 ayat pertama, itu melindungi kita dari apa? Dajjal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan Haji Hamdun? Baik. Ini bagaimana masalah takbir dengan gerakan? Satu-satunya yang boleh variasi takbiratul Baik, ada berapa variasi takbiratul ihram? 3. Pertama, berbarengan dengan angkat tangan, Allahu Akbar. Yang kedua, Allahu Akbar, baru angkat tangan. Yang ketiga, Allahu Akbar. Selain dari itu, takbir dibarengi dengan gerakan. Jangan gerakan duluan baru takbir. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Mami Nuar. Apa? Baik. Kalau ada mimpi yang menyelisih syariat dari setan, jelas? Ya, karena mimpi itu entah dari Allah atau dari syaitan. Kalau yang baik ini dari Allah. Kalau tidak baik menyelisih agama itu dari apa? Setan. Allah taala ala wa alam. Dalam berdoa mengangkat tangan, jari jemari rapat atau renggang. Kita tidak berbicara masalah jemari, berbicara masalah kedua tangan. Ya. Adapun berkaitan mengusap, tidak ada yang mengusap wajahnya selepas doa kecuali orang-orang yang jahil. Wallahu taala a'la wa alam. Apa ada dalil ketika selesai berdoa membaca Al-Qur'an, yakni berdoa, maksudnya baca Al-Fatihah? Tidak ada. Wallahu taala a'la wa alam. Saya kira demikian para sahab. Oke. Bagaimana? Malu itu sifat manusia. Apa? Apa? Apa hubungannya? Terus melende ngumbe nengke ini ndak na ila Allah, angka ndak na ila Allah ke baya maran diri ila tak tahu ke? Jelas besahab. Lamun Allah muni ngono aku maha pemalu berselesai wah, terima wah. Ndak tak kedang-kedang. Wallahu taala ala wa alam. 2. Apa? Gajana. Ini nama Nia mas nih. Ini nama Nia mas ini. Apa artinya? Karena kalau dia tidak tepat, saya tidak bisa memberikan makna. Lamun dah milih yang makna. Apa? Apa? Aduh, belain cerita nih aja. Al mu'min lil mu'min kal bunyan. Ya, yashuddu ba'dahu ba'dha. Apa?
Oh, salah senjata dulu periri ini bahaya nih. Ya. Orang beriman sebagian terhadap yang lainnya kalbunian. Seperti satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dha, satu sama lain saling menguatkan. Ini maksud, ini artinya. Ya. Apa ana sih dimaksud anuna nyulis setono? Innal mu'minina wal mu'minat yashuddu ba'duhu ba'dha. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kan jadi dua perjanjian ta. Baik. Kalimat iman dan Islam, kalau satu berbarengan disebut Islam itu amalan luar, iman itu dalam hati. Tapi kalau berpisah disebut saling memasuki. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya kira demikian pengajian kita para jamaah. Ya, insyaallah besok malam kita lanjutkan di Dasan Bantek insyaallah. Adapun besok khutbah di Dasan Bongkot insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam 9 di Al-Iman sekarang niki para jamaah.